aku Fayumuddin Tamas, praktikum pertumbuhan dan perkembangan tanaman Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada tahun 2021 golongan C3. Nah, sesuai judul di opening tadi, saya akan membahas tentang budidaya cabai rawit di musim penghujan, tentunya dengan perspektif pertumbuhan dan perkembangan tanaman dengan narasumber yang sudah tertulis di atas tadi, yaitu Pak Agus. Oke, langsung saja masuk ke pendahuluan. Tanaman cabai rawit memiliki nama Latin Capsicum frutescens, di mana tanaman ini termasuk dalam famili Solanaceae, berkerabat dekat dengan tanaman terong-terongan, tomat, potato atau kentang, serta tanaman timun. Nah, tanaman cabai rawit ini saat musim penghujan cukup jarang dibudidayakan karena ada beberapa faktor yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Tanaman cabai tersendiri sudah dibudidayakan sejak 2400 sebelum Masehi. Tanaman ini berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Dibawa ke Indonesia oleh penjajah Portugis dan Spanyol pada abad ke-16-an. Tanaman cabai rawit tersendiri termasuk dalam golongan tanaman menahun atau tahunan, di mana tanaman ini sebenarnya dapat bertahan 2-3 tahun, tapi tergantung perawatan. Secara teoritis, tanaman cabai rawit dapat tumbuh dan berkembang secara optimum pada ketinggian kurang dari 1400 mtpl atau 1400 meter di atas permukaan laut. Adapun intensitas cahaya matahari yang diperlukan itu 10-12 jam. Untuk kelembaban tanaman cabai rawit itu memerlukan sekitar 80% untuk dapat tumbuh secara optimum. Sedangkan suhu yang diperlukan oleh tanaman cabai rawit itu sekitar 25-30 derajat Celcius, dengan pertumbuhan yang baik itu pada suhu 24-28 derajat Celcius. Kondisi angin yang diperlukan adalah angin sepoi-sepoi. Kenapa sepoi-sepoi? Karena jika terlalu kencang maka tanaman akan mudah roboh. Namun jika terlalu perlahan, persebaran CO2 akan berkurang. Selain itu, tanah yang diperlukan oleh tanaman cabai rawit harus gembur serta lempung berpasir dengan pH optimum pada 6-6,5. Setelah kita mengetahui syarat tumbuh yang baik terhadap tanaman cabai rawit tadi, mari kita lanjut ke bab 2 pembahasan untuk membahas tanaman cabai rawit di musim penghujan. 2. Pembahasan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai rawit dapat tumbuh dengan baik itu ada 2 faktor. Yang pertama adalah internal dan yang kedua adalah eksternal. Di mana internal itu berasal dari sifat tanaman tersebut, sedangkan eksternal adalah faktor-faktor lingkungannya seperti iklimnya berupa suhu, kelembapan, lengas tanah, dan nutrisi yang diberikan kepada tanaman cabai rawit. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan fokus membahas tentang faktor-faktor eksternal dari tanaman cabai rawit. Pak Agus melakukan penanaman cabai rawit itu di kondisi yang tidak umum atau di musim hujan, di mana musim hujan itu bisa dianggap tidak musimnya untuk penanaman cabai rawit. Nah, alasan kenapa beliau berani menanam cabai rawit di musim penghujan itu karena cabai rawit memiliki harga yang cukup bersaing atau cukup tinggi di musim hujan, yaitu sekitar 90 hingga 100 ribu. Adapun di kondisi biasa itu hanya sekitar 10 hingga 20 ribu. Selain itu, Pak Agus juga berani karena beliau itu sudah menganalisis mengenai kondisi daerahnya. Mari kita cek data pada saat kami lakukan wawancara. Nah, ini adalah data pada saat kami lakukan wawancara, di mana suhu di sekitar situ sekitar 28 derajat Celcius dengan curah hujan 9%, kelembaban 76%, serta angin 11 km per jam. Kondisi tersebut secara klimatologis, secara teori yang sudah diterangkan oleh NISI itu sudah cukup optimum untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai rawit.
Adapun dari ketinggiannya yaitu pada 91 mdpl meter di atas permukaan laut, di mana itu masih termasuk dalam kondisi optimum untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai rawit. Tanaman cabai rawit menurut Pak Agus itu sudah mulai berbunga pada usia 100 hari setelah tanam, di mana di 7 hari berikutnya itu tanaman cabai rawit sudah mulai siap untuk dipanen. Pemanenan dilakukan oleh Pak Agus itu setiap 7 hari sekali, di mana hasil yang didapatkan pada pemanenan yang keempat itu beliau mendapatkan 8 kg, dan di pemanenan kelima atau saat tag video ini beliau mendapatkan kurang lebih 12 kg. Hasil panen tersebut diprediksi akan terus meningkat seiring bertambah usia tanaman cabai rawit. Namun pada saat tanaman cabai rawit udah mulai menurun produktivitasnya, maka Pak Agus akan mulai menggantinya dengan tanaman bawang merah. Menurut Ningsih, tanaman cabai rawit itu mampu tumbuh selama 2-3 tahun, tergantung perawatannya. Begitu juga yang dinyatakan oleh Pak Agus, di mana nama berbuahnya tanaman cabai rawit itu tergantung perawatan seperti pemupukan, terus pemberdayaan air, dan lain sebagainya. Salah satu perawatan yang dilakukan oleh Pak Agus itu berupa wiwilan. Nah, bisa dilihat di gambar ini bahwasanya beliau itu baru melakukan proses wiwilan itu bersamaan dengan proses panen, di mana yang beliau wiwil itu adalah daun-daun sudah tidak berguna atau sudah secara fungsional sudah beliau anggap tidak berfungsi, yaitu pada di bagian bawah tanaman yang sudah tidak terkena sinar matahari. Terus selain itu adalah daun-daun yang sudah bolong-bolong atau sudah yang terkena penyakit. Hama penyakit yang sering ditemui oleh Pak Agus di musim penghujan itu ada patek seperti loreng-loreng pada tanaman cabai yang disebabkan oleh jamur. Selain itu juga ada busuk akar yang disebabkan oleh genangan air, kemudian ada kutu daun, serta adanya buah busuk, di mana buah busuk itu disebabkan oleh larva yang udah tadi di gambar itu udah terlihat bahwasanya dalam buah tersebut udah ada larvanya, udah melihat seperti itu. Penanaman cabai rawit di musim penghujan, Pak Agus itu mengalami beberapa kendala. Di antaranya yaitu adanya curah hujan tinggi yang dapat menyebabkan genangan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya genangan itu dapat menyebabkan busuk akar. Selain itu juga di musim hujan memiliki angin yang cukup kencang yang dapat merobohkan tanaman cabai. Salah satu cara untuk mengatasinya yaitu beliau menatapkan tajir atau cagak untuk menjaga tanaman tersebut agar tidak rebah saat angin kencang. Pak Agus juga melakukan perawatan seperti mengairi tanaman cabai rawit, di mana pengairan itu menggunakan air sumur karena air sumur itu dinilai lebih bersih dari bakteri-bakteri. Meskipun di dekat lahan pertanian beliau itu ada saluran air yang tersambung langsung dengan sungai, namun dikhawatirkan di situ ada patogen yang dapat mengganggu tanaman sehingga beliau menggunakan air sumur. Penyiraman yang dilakukan oleh Pak Agus itu tergantung kondisi tanah. Seandainya kondisi tanah itu sudah dirasa kering, beliau akan langsung melakukan penyiraman. Nah, kegiatan penyiraman itu biasanya dilakukan sore hari bersamaan dengan beliau panen atau saat beliau sedang berkunjung ke lahan pertaniannya sendiri. Adapun gulma itu diatasi oleh Pak Agus dengan memasang mulsa. Selain dipasang mulsa, beliau juga melakukan pencabutan manual. Seandainya di mulsa tersebut ada rumput atau gulma-gulma yang mengganggu, beliau langsung mencabutnya secara manual. Bisa dilihat di sini bahwasanya tanaman cabai rawit Pak Agus itu memiliki batang yang kuat, cukup besar di situ. Kemudian buahnya juga cukup lebat dan berbunga terus. Selain itu juga memiliki daun yang lebat. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya tanaman cabai rawit Pak Agus itu mampu tumbuh dan berkembang secara optimum. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai rawit optimum pada suhu 28 derajat Celcius, kelembaban 76%, serta pada ketinggian 91 mdpl. Secara agroklimat, Pak Agus telah menanam tanaman cabai rawit di kondisi lingkungan yang sesuai atau tepat. Penanaman cabai rawit dilakukan oleh Pak Agus pada bulan Oktober, mulai berbunga pada usia tanam 100 HST, dan 1 minggu kemudian tanaman cabai rawit sudah siap untuk dilakukan pemanenan pada tahap 1. Bisa dilihat pada video tadi bahwasanya tanaman cabai rawit Pak Agus itu memiliki batang yang kuat, kokoh, berdaun lebat, serta berbuah dan berbunga lebat. Berdasarkan parameter tersebut dapat diketahui bahwasanya tanaman cabai rawit Pak Agus memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Sekian presentasi dan video dari saya.
Faimuddin Tamas, NIM 442624. Terima kasih, sampai jumpa kembali.